Teman-teman, buat lo yang belum tahu ya, segera nonton video yang lagi viral teman-teman ya, lagi viral kemarin yang judulnya "Bisnis Diacak-acak oleh Oknum Petugas Pajak yang Asal Tembak Angka ke Wajib Pajak" ya. Ini luar biasa. Kita berterima kasih kepada, wajib pajak yang bersedia untuk sharing ke teman-teman ya. Sangat sedikit sekali wajib pajak yang bersedia untuk informasi data pajaknya itu diinformasikan atau disebar ke media sosial gitu. Ini kan sangat merugikan bagi wajib pajak ya, tetapi beliau bersedia untuk kita undang untuk, kita viralkan kasusnya supaya masyarakat tahu gitu loh bahwa ada oknum gitu ya, supaya Sri Mulyani itu tidak tidak terus memelihara ini oknum gitu ya, kalau perlu dibuang Bu, dibuang ke tong sampah itu oknum gitu ya. Tetapi ya Sri Mulyani begitu deh, susah ngomong ya, oke. Nah, kali ini, teman-teman yang sudah nonton ya, kita mari membahas mengenai, komentar netizen ya, netizen Indonesia ya, kita lihat komentar netizen Indonesia. Ini cukup bagus komentar di channel kita ya, tidak tidak banyak buzzer ya, ada buzzer beberapa orang tetapi tidak banyak, oke. Kita lihat ya bagaimana, jadi terus terang ya teman-teman, Bapak ini adalah orang yang gua gua mau bilang sangat kasihan teman-teman ya, sangat kasihan. Dia memang senyum-senyum ya, di sini dia senyum-senyum nih ya, kita lihat ya. Memang dia senyum-senyum karena dia orangnya happy, orangnya kayak gue, kayak Pak Rinto, orangnya tipenya sanguin, happy gitu ya. Tetapi begitu kita lihat kasus pajaknya, ini diperas, ya, ini diperas gitu teman-teman ya. Gila pemerasannya. Dari sekian ratus, kemudian turun jadi sekian ratus, turun lagi. Kok bisa kayak dagang sayur ini orang pajak gitu ya? Ya mau gimana lagi teman-teman ya. Begitulah oknum pajak yang diduga melakukan pemerasan dan kita harus viralkan orang seperti ini teman-teman ya. Kalau kita nggak viralkan, akan lebih banyak korban yang kena teman-teman ya. Oke, kita lihat komentar. Bapak Demi Gunawan. Jadi ini ada 178 komentar guys, 178 komentar teman-teman ya. Prediksi saya tahun depan banyak UMKM yang tutup karena pajak. Betul teman-teman ya, bukan cuma tahun depan. Sekarang mah sudah banyak yang tutup karena masalah pajak ya. Sedangkan gangguan preman atau ormas di lapangan pemerintah tutup mata. Betul teman-teman, mohon maaf nih Pak Pak Prabowo ya, tolong dong ormas preman dibenerin, termasuk preman pajak ya, termasuk preman pajak atau debt collector pajak yang nama kerennya adalah pejabat pajak. Pak Prabowo tolong diperbaiki Pak ya. Kalau Sri Mulyani udah nggak ada harapan karena diperiksa terus, dipelihara oleh Sri Mulyani ya orang-orang seperti ini. Kita lihat Bapak Devon Larat, iklim investasi di negara ini makin buruk. Memang buruk ya, banyak preman yang pungli, baik yang berseragam ataupun tidak. Betul ya, memang betul ya, berseragam kena, yang tidak berseragam kena juga kita. Cilaka, bos. Bapak HTK, bagi-bagi rezekilah, masa makan sendiri. Ya betul, bagi-bagi rezeki boleh, tapi angkanya dong, yang masuk akal dong ya. Jangan diperes, jangan pemerasan seperti itu ya. Angkanya yang masuk akal ya. Yang menurut wajib pajak itu betul gitu loh. Jangan diperes orangnya. Aduh, si oknum. Kata Pak Stefanus, tahun depan, bulan ini aja Oktober, udah banyak banget offline store dan online store yang bangkrut. Betul ya, betul ya. Kita baru tahu Sritex bangkrut ya. Sritex salah satu pusat tekstil terbesar di Indonesia bangkrut. Gila, gila, gila. Ya. Online store saingan marketplace sendiri diperangin sama outlet mereka. Betul ya. Saingan seller Cina berkedok lokal. Betul ya. Jadi seller Cina berkedok lokal. Jadi mohon maaf nih. Orang-orang dari negara sana datang ke sini, dagang di sini seolah-olah seperti orang lokal, barangnya punya dia sendiri, dia punya pabriknya di sana. Ya matilah kita, matilah UMKM kita. Udah gitu masuk barangnya door to door, tidak bayar PPN, nggak bayar PPh, nggak bayar biaya masuk. Mampuslah orang-orang dalam negeri kita gitu teman-teman ya. Mohon maaf nih Pak Prabowo, bersedia nggak dibenerin? Kalau mau dibenerin mah gampang, tinggal tutup aja keran impor ilegal beres ya. Seller offline lebih banyak banget. Selain diperas akamsi, anak kampung sini ya, dan preman dan ormas-ormasan, ya sekarang pada beli online. Betul ya, UMKM udah berkurang 40%, beneran parah banget. Betul ya teman-teman ya. Negara kita akan kacau balau Pak Prabowo ya kalau terus oknum-oknum seperti ini dipelihara oleh Sri Mulyani. Karena orang-orang di luar negeri yang masuk ke sini itu nggak tersentuh. Mereka tidak punya NPWP, mereka nebeng nama orang, kemudian ketika kena pajak dia tinggal kabur pulang ke negaranya, selesai, gitu kan.
Makanya orang malas buka bisnis sekarang. Pajak dipungut, preman nggak dibenerin, ujungnya nombok. Betul ya, memang begitulah nasib teman-teman ya. Pak Prabowo mau nggak perbaiki? Bapak Muhammad Irmansyah. Yup, teman saya pembukuan sangat rapih karena orang accounting dan forecasting. Kondisi persaingan dan lain-lain buat margin jadi sangat tipis buat nyambung hidup diri. Sama karyawannya aja mepet. Petugas pajak nggak mau tahu. Betul teman-teman ya, betul. Jadi 1000% teman-teman ya. Di zaman sekarang ini bayar pegawai itu empot-potan, teman-teman ya. Apalagi UMKM, apalagi pedagang handphone ya, yang untung itu tipis banget ya, untung tipis banget. Perputarannya mesti gede, mesti rapi, bikin akunting, pembukuan. Aduh, susah deh. Sedangkan orang pajak nggak mau tahu, dia tembak aja lu profitnya sekian, dihajar sama dia, diperas sama dia. Matilah kita digitu sama oknum. Lanjut, Bapak Alkali Grelion. Karena pengusaha kita rata-rata nggak paham pajak. Kalau di AS, pajak udah jadi komponen yang dihitung sehari-harinya. Oke, betul ya, betul ya. Pemerintah juga nggak jelas. Harusnya besaran pajak semua bidang diberitakan ke semua wajib pajak. Oke? Jadi, misalnya kita jual barang ini, pajaknya berapa semua, sehingga semua pengusaha bisa menghitung harga jual produknya. Sosialisasi pajak dari pemerintah sangat buruk. Ini betul ya, nggak ada tuh edukasi, nggak ada edukasi. Yang ada adalah penindakan dan pengawasan dan penghantaman terhadap wajib pajak ya. Edukasi apaan? Nggak ada edukasi. Sekarang ya, AR sudah tidak perlu edukasi, kata AR ya. Memang betul. Gitu. AR tugasnya adalah untuk menghantam wajib pajak, untuk mengawasi dan memeriksa wajib pajak. Matilah kita semua ini, para pelaku UMKM ya. Sulit, 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 sulit. Bapak Bozer Rebellion. Masalahnya pajak di Indo terlalu rumit. Betul ya, kata Pak Prabowo juga betul ya, birokrasi rumit ya. Pajak rumit Pak Prabowo, tolong Pak diperbaiki ya. Pajak itu rumit, rumit banget ya. Kita aja kesulitan pajak pada empot-empotan ya ngurusin pajak ya. Apalagi wajib pajak, pengusaha yang nggak ngerti pajak. Aduh, mati dia diperas sama oknum ya. Aturannya banyak banget, betul ya. Aturannya banyak banget, saling tumpang tindih. Udah gitu, ada nota dinas yang bisa melawan undang-undang. Aduh, gua nggak ngerti. Ada nota dinas yang bisa melawan undang-undang. Dibikin pakai kop Kementerian Keuangan lagi, Sri Mulyani. Bukannya dia nggak tahu, dia tahu ya. Cuma sengaja dibiarin, itu oknum. Belum lagi kewajiban WAPU, apa tuh? WAPU yang menurut saya sangat menyusahkan WP dan super konyol. Oke, yes. Salah katanya. Tahun ini mulai pada ambruk yang benarnya. Betul ya, betul ya. Jadi Pak Prabowo mesti memperhatikan nih eh apa Pak Prabowo ini mesti paham di level bawah ini sudah habis-habisan, Pak. Di level bawah sudah habis-habisan ya. Bukan cuma 2025, 2024 sudah pada ambruk ya. Kita melihat sendiri ya, mengalami sendiri teman-teman ya. Masalahnya dia mau peduli nggak Pak Prabowo? Tutup, jangan jualan lagi, jadi pejabat enak. Betul ya, memang enak jadi pejabat ya. Nanti tinggal jalan-jalan seperti Pak Menteri-Menteri yang lagi liburan ya. Enak mereka ini ya, enak benar jadi pejabat. Bapak Mina Sakin. Terima kasih banyak Pak sudah mewakili keresahan para pengusaha. Orang pajak harus tahu bagaimana tidak mudahnya untuk dapetin omset sekarang. Betul, betul teman-teman ya. Tidak mudah dapat omset. Lo kira gampang jadi omset? Susah Pak. Pak Prabowo, Sri Mulyani, lu mah enak makan gaji dari orang pajak, dari kita semua. Enak bener lu ya. Malah kita dihantam, diperas sama oknum. Gila itu oknum itu ya. Aduh, dipelihara, dibiarin sama Sri Mulyani. Aduh, sulit ya Pak ya negara ini ya. Sulit. Lanjut. Ini masih masih komentar yang satu ini ya? Masih loh ya. Oh, sudah enggak, sudah enggak. Oke. Terima kasih banyak Pak sudah mewakili. Oke, sudah ya. Selama WP masih dianggap target pajak, maka selalu cari salahnya. Betul ya, WP akan dianggap target, akan dianggap ibaratnya orang menembak, kita ini target tembakan. Kita ini papan target tembakan. Kita ini bukan mitra. Ya nggak ada cerita yang mitra. Itu cuma di teori kita ini mitra. Nggak ada WP itu dianggap mitra. WP itu dianggap sasaran tembak sama si oknum. Gitu ya. WP yang jujur lapor semua omsetnya, tapi karena ketidakpahaman aturan pajak bisa kena denda pajak melebihi keuntungan setahun. Ini betul, ini terjadi teman-teman ya. Dia sudah jujur, dia kira ada benar, dia tidak perlu konsultan pajak. Ketemu ketemu oknum, dihabisin, diperes, mateng dah dia ya. Selama sistem pajak bahwa WP adalah target, maka orang jujur
pun bisa jadi orang jahat. Benar teman-teman ya, orang sudah jujur, sudah benar, tapi kena hantam pajak, dia pikir, "Ngapain gue jadi orang benar? Gua suap aja itu oknum ya, gue cuma cukup bayar sekian puluh persen dari nilai pajaknya, gua hidup tenang, hati senang," gitu ya, tidur nyenyak, gitu loh. "Ngapain gue jadi orang benar?" Kan gitu orang jadi mikirnya. Ya Pak Prabowo, tolong dong Pak Prabowo, oknum pajak Pak. Bukan diedukasi tapi dibinasakan. Betul ya, bukannya dibina tapi dibinasakan ini si oknum-oknum pajak ini terhadap wajib pajak. Mulai bisnis tanpa bantuan pemerintah, jatuh bangun bisnis sendiri tapi giliran sudah besar disembelih. Apa orang pajak peduli? Mana ada dia peduli ya, orang gaji jalan terus biarpun WP bisnisnya turun. Ya betul Pak ya, betul ya. Jadi kalau gua jadi orang pajak, ya nggak usah peduli. Gua nggak ditugasin untuk edukasi, tugas gua adalah untuk mencari penerimaan pajak. Dari Sri Mulyani juga begitu, orangnya tipenya adalah pokoknya target, target, dan target. Nggak ada tuh edukasi, nggak perlu tuh wajib pajak diedukasi, nggak perlu. Ya, nasib, nasib Konoha Residence. Komentar, komentar mantap ya katanya Pak Singkalur. Wah, masa biar cari keadilan sampai Ibu Menteri, Pak Presiden tetap kita yang jujur, tetap kalah dan dimatikan? Memang betul ya, memang begitu faktanya. Mau gimana? Sering terjadi ya Pak, UMKM gulung tikar gara-gara pajak. Padahal kan hewan kebun binatang bila tidak disembelih tahun depan masih bisa kasih telur atau mungkin benang woolnya ke pemilik kebun binatang. Betul ya teman-teman ya. Jadi kalau kalau disembelih ya mati dia. Kalau nggak disembelih kan dia masih bisa dagang, masih bisa kerja, masih bisa menghasilkan uang untuk negara bayar pajak gitu ya. Tapi kalau disembelih habis dia mati lah dia. Oke, gua komen dulu. Jadi gua kasih like dulu ya. Oke. Hukumnya nggak mentolerir denda kesalahan. Satu, kesalahan yang karena aturannya berbelit-belit dan nggak simpel sehingga membingungkan dan bahkan mereka sendiri nggak akan lulus brevet A jika dites. Betul ya? Coba Sri Mulyani dites USKP, lulus nggak dia? Gila tuh USKP. 1.000 orang yang lulus cuma 7 orang. Coba Sri Mulyani ikut tes. Bisa lulus nggak dia USKP? Nggak bakalan lulus. Gue yakin, gue jamin 1.000% ya. Nggak bakalan lulus dia USKP. Kemudian beberapa metode bisnis misalnya konsinyasi tidak difasilitasi sehingga mereka bisa didenda babak belur. Betul, memang benar. Jadi memang gitu, sulit sekali ya. Pak Prabowo kalau mau benerin gampang. Dibikin final semua, selesai urusannya. Mau nggak dibikin final semua? Yang paling pertama, perpanjang dulu Pak. PPh final UMKM diperpanjang Pak ya. Mau nggak perpanjang Pak? Ini hanya goodwill aja, ke niat baik dulu doang. Mau apa enggak gitu ya. Beres ya Pak Prabowo. Nomor tiga, fasilitas internet dan stabilitas listrik tidak memadai di seluruh Indonesia. Jadi, digitalisasi pajak malah menjadi menyulitkan. Setuju ya, setuju banget ya. Harusnya penalti denda harus dihilangkan karena poin ini. Gue sependapat ya, sebenarnya penalti denda itu terlalu besar, apalagi yang kena bukper itu terlalu besar. Coba diturunkan deh, Pak Prabowo ya turunkan sehingga orang tidak terlalu berat. Tetapi kalau dihilangkan, nanti orang jadi semenang-menang, orang jadi nggak mau bayar pajak kan? Ya nanti aja gue bayarnya kalau nggak usah kena denda, kan gitu kan? Nah jadi harus ada keseimbangan. Nomor 4. Aturan baru terlalu cepat berubah, benar, sehingga daya adaptasi dan investasi WP untuk mengikuti aturan baru cepat kadaluarsa. Betul, saya bisa bilang pembuat aturan plan nggak punya planning jangka panjang sehingga menelurkan aturan hanya sekedar mau berak sekarang, mau gali lubang sedikit, mau berak besok, besok baru pikirin. Ini ini paling kena teman-teman ya. Memang gitu. Memang gitu, aturan itu dibikin hanya untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang gitu loh. Harusnya kan untuk jangka panjang, orang jangan dihantam sembarangan begini. Ya mau gimana? Jadi gara-gara aturan yang tumpang tindih begini, orang jadi surprise. Dagang-dagang normal-normal aja tiba-tiba ditembak sekian miliar, mati lah orang, ya kan gitu. Sebetulnya, pemajakan tanpa perangkat yang memadai dan melindungi keadilan dan hak asasi manusia adalah perampokan. Dan hukum tidak boleh merupakan trap atau jebakan karena melanggar hak asasi manusia. Betul, setuju ya? Betul ya. Nanti kita gugat ke pengadilan untuk orang-orang oknum-oknum seperti ini ya. Pak Gunawan mengatakan, untuk Bapak Kuantum ya, super kata-kata yang tepat, hukum tidak boleh merupakan jebakan karena melanggar hak asasi manusia. Benar ya, hukum tidak boleh menjebak. Benar teman-teman ya, 1000%. Teman saya bilang di Singapura simple, satu pajak saja GST, semacam PPN ya. Besarnya 17% tapi hanya itu aja. Secara pribadi saya nilai bagus sekali, nggak ribet dan tidak menjebak. Aslinya mirip SPT PPh 0,5% final. Jadi skema PPh final sudah bagus sekali.
seperti kata Pak Awan, tinggal sesuaikan aja besarannya. Setuju ya. Mari teman-teman ikuti petisi pajak ya, change.org/petisi pajak huruf besar semua. Coba di komentar, ikut petisinya supaya Pak Prabowo melihat dan mendengar dan mengetahui masyarakat tuh pengennya PPh final diperpanjang loh, gitu loh ya. Oke teman-teman, masih banyak teman-teman ya, masih banyak. Silakan berkomentar di video ini teman-teman ya. Dan akan gue bacakan komentar ini, akan gue bacakan buat teman-teman semua supaya teman-teman tahu ya bagaimana terzoliminya wajib pajak terhadap oknum-oknum petugas pajak yang tidak bertanggung jawab ya. Kita berterima kasih kepada Bapak ini yang bersedia untuk diungkapkan ke publik informasi mengenai perpajakannya ya. Dan dia cukup dirugikan teman-teman ya, tetapi terpaksa no viral no justice untuk oknum petugas pajak yang brengsek teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi semua teman tuh.